Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di vlog saya. Ini kebenaran tadi kita baru kedatangan unit motor listrik ya, motor elektrik. Jadi kalau tadi kita sudah unboxing, kebenaran kita ada dua ya. Kita ambil dua unit. Nah, untuk kenapa saya memilih motor merek Volta ya, ini kan mereknya Volta ya. Kalau buat teman-teman tadi yang belum ngikutin, bahwa yang saya beli ini adalah Volta 401 ya. Serinya Volta itu adalah brand ya, memang kalau menurut datanya sih Volta ini adalah brand dari merek Indonesia gitu ya. Merek Indonesia dirakit di Semarang gitu. Jadi ya kita dukunglah produk-produk hasil karya anak bangsa. Tapi saya nggak tahu ya, yakin atau tidak ini benar-benar pure semua diproduksi, bahan-bahan materialnya di Indonesia atau tidak, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas ini Volta pabriknya di Semarang dan diproduksi di sana gitulah. Oke, mungkin nanti untuk kenapa saya pilih motor Volta kita bikin vlog sendiri, vlog khusus gitu ya. Kenapa pemilihannya, pertimbangannya apa dan segala macam, nanti kita bikin sesi khusus lah. Sekarang ini kita coba review aja motornya apa aja sih Volta seri 401 ini, fitur-fiturnya seperti apa teman-teman. Oke ya, ikutin teman-teman ya. Jadi berawal dari, mungkin saya infoin dari kunci dulu kali ya. Dari anak kuncinya teman-teman. Bahwa kunci di sini ada, dapat setiap pembelian unit dapat satu remote ya, remote dan dua remote dan dua kunci manual teman-teman. Jadi kalau tadi saya sudah coba bawa kunci manual seperti biasa lah ya. Kunci manual itu kita tinggal masukin ke rumah kuncinya, tinggal kita hidupin. Nah, gini aja. Di sini dia langsung sudah ada LCD-nya, teman-teman. Nah, LCD-nya sih biasa aja, tidak fantastis ya, tidak seperti touchscreen atau apa. Jadi hanya LCD biasa aja, menunjukkan kilometer, tripnya, baterai, terus di sini posisinya lagi parking, di sini ada gear position. Dia punya tiga speed ya, 3 speed 1, speed 2, speed 3. Mungkin kalau speed 1 tuh mungkin cuma sampai 30 km per jam, kalau speed 2 mungkin sampai 50 km per jam, kalau speed 3 itu bisa sampai 70 km per jam. Oke teman-teman, ini kalau pakai anak kuncinya gitu ya. Oke, bisa juga kalau kita nggak pakai anak kuncinya ya, kita bisa juga nih keyless teman-teman. Jadi kita cukup bawa ini aja, ini bisa juga dengan untuk nyalahin atau matiin tuh dari remote ini teman-teman. Jadi kalau misalkan contoh ya, ini tadi saya coba, kalau untuk nyalahin itu kita tekan lambang ini teman-teman. Jadi lambang lambang seperti petir 2 kali teman-teman. Nah, dia otomatis nyala ya. Jadi kalau lambang petirnya saya nyalahin, otomatis dia nyala. Bagaimana untuk matiinnya? Matiinnya itu pencet tombol ini teman-teman, yang lambang kunci terbuka ya. Ini untuk matinya. Nah, dia mati teman-teman. Oke ya, jadi bisa untuk nyalahin motor ini bisa dengan remote atau bisa juga dengan anak kunci yang nempel selalu di sini. Oke, begitu teman-teman ya. Nah, selain itu dia juga punya alarm. Jadi kalau misalnya kita lock dari remote-nya ini kita lock ya. Misalnya saya lock nih. Oke, berarti ini alarmnya sudah aktif. Jadi kalau ada pergerakan, misalkan contoh nih bannya ya, ban ini saya putar nih teman-teman. Nah tuh, dia akan alarm. Nah, akan bunyi ya. Tinggal matinya pencet tombol yang gambar gembok kebuka aja gitu teman-teman ya. Jadi ini agak safety, tapi yang nggak tahu kalau implementasinya di parkiran apakah kita mau pakai apa enggak gitu ya, alarmnya ini. Tapi bagus lah intinya. Dan dia tadi saya coba, kalau misalkan kita setel alarmnya, jika terjadi tadi seperti alarm tadi, ada orang yang mau ambil itu otomatis si motornya itu jadi ngerem teman-teman, jadi nggak bisa muter, ban itu jadi susah untuk bergerak gitu. Jadi bagus juga, safety-nya bagus gitu ya. Oke, itu dari segi kunci ya. Setelah itu kita coba buka bagasinya teman-teman. Oke, kalau bagasi ini tinggal putar ke kiri ya. Nah, ini isi bagasinya. Nah, isi bagasinya ada skat ya, nih di sini skat. Jadi motor ini memang bisa diisi 2 baterai teman-teman. Ini baterai pertama, kita bisa opsional, kita mau beli baterai kedua juga bisa taruh di sini gitu ya. Karena satu baterai ini itu bisa 60 km teman-teman. Jadi bisa menempuh jarak 60 km dengan speed 70 maksimum, 70 km per jam. Jadi kalau
teman-teman khawatir pengen supaya nggak ngecas-ngecas gitu ya bisa nambah satu baterai lagi gitu. Tapi nggak usah khawatir teman-teman karena si Volta ini bagusnya, makanya itu jadi salah satu jadi pertimbangan saya itu. Jadi si Volta ini baterainya ya, baterainya ini dengan sistem SGB. SGB itu adalah sistem ganti baterai. Nah, sistem ganti baterai itu jadi kita bisa, kalau kita misalkan di tengah jalan kehabisan, kita bisa tinggal mampir ke counter si cepat gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu kurir ekspedisi itu jasa ekspedisi si cepat, nah teman-teman bisa mampir ke situ, dan di setiap si cepat itu biasanya sudah ada mesin SGB, sistem ganti baterai. Nah, teman-teman tinggal swab. Dia tinggal copot, masukin ke yang kosong, nanti tinggal ambil yang baru, masukin lagi ke sini teman-teman. Jadi memang tanda kutip ya, baterainya ini bisa dibilang ya garansinya seumur hidup karena sistemnya sistem ganti baterai. Jadi kita akan bertukar-tukar baterai yang baru-baru terus. Jadi ya baterai yang ibaratnya bukan baterai ini terus ya. Jadi baterai bisa jadi berubah gitu, berubah yang lainnya. Memang nanti untuk bagaimana menggantinya memang harus ada aplikasinya. Jadi kita nanti install aplikasi SGB di Android Play Store. Kita install aplikasinya, nanti di situ kita baru bisa. Bahkan di situ nanti bisa tahu, oh di si cepat mana nih? Misalnya saya daerah Depok ya. Ada si cepat di misalkan di Pancoran Mas. Di Pancoran Mas itu nanti di situ ada kelihatan, oh dia ada 5 baterai 5 baterai yang isinya 100%. Nah, kita lari ke sana. Nanti kita tinggal scan barcode di sana, tinggal kita cari yang penuh, udah kita masukin di sini. Jadi sistemnya begitu teman-teman. Maka inilah jadi satu pertimbangan saya suka dengan motor Volta ini gitu. Oke ya, kita buka ya sekarang ini sekat ya, ini hanya sekat aja. Oke. Ini sekat mungkin sekat untuk 2 baterai supaya nggak gerak ya, mungkin gitu ya. Nah, di dalamnya sini ada charger teman-teman. Jadi ini charger ya. Nah, saya jelasin dulu kali chargernya ya. Charger di sini ada dua cara untuk ngecas motor ini gitu ya. Bisa dengan ini teman-teman. Nah, di sini nih ada. Jadi kalau kita misalkan punya nih seperti rumah saya ada colokan listrik di luar. Colokan listrik di luar, nah teman-teman bisa dari sini. Nah, bisa motornya doang tinggal kita colokin chargernya. Nah, misalkan begini teman-teman. Nah, gitu. Ini tinggal kita colokin ke listrik gitu ya. Oke. Bisa seperti itu juga. Nah, atau kalau misalkan teman-teman nggak punya di garasinya atau pokoknya di garasi rumah tuh nggak ada colokan listrik, daripada kita harus tarik kabel, bisa juga melalui ini teman-teman. Jadi ini kita copot baterainya gitu. Baterai ini kita bisa angkat ya. Gimana cara ngangkatnya? Jangan lupa MCB-nya harus kita matikan dulu. Jadi di sini ada MCB pengaman, kita matikan. Setelah itu angkat soketnya ya. Nah, soketnya sudah lepas, baru ini teman-teman bisa angkat. Nah, gini teman-teman. Nah, ini baterainya seperti ini. Ini baterainya ada tulisan di sini SGB, sistem ganti baterai. Nanti di sini ada QR code-nya yang kita masukin di aplikasi teman-teman. Gitu. Ya, ini bisa nih. Jadi misalkan kita taruh nanti di rumah gitu ya. Nah, kita bawa ke dalam ruangan. Nanti kita baru cas gitu teman-teman. Nah, ini kita cas lewat sini. Nah, ginilah intinya. Nah, gitu teman-teman. Tinggal ini ke listrik, tinggal colokin. Oke, jadi ada 2 cara ya. Jadi bisa dicabut ininya bawa ke rumah. Misalkan yang tinggal di apartemen gitu ya. Tinggal di apartemen kan nggak mungkin diparkirin apartemen kan. Gitu. Jadi ya mau nggak mau kita sampai rumah, mau naik ke lantai berapa di apartemen kita ya kita tinggal bawa ini aja. Ya beratnya sih berapa? 15 kilo kali ya. Beratnya mungkin 15 kilo teman-teman. Atau 20 kilo kali ya, saya juga belum tahu nih beratnya berapa. Oke, hanya gitu aja, tinggal swap lagi, taruh lagi teman-teman di tempatnya. Nah, terus kita pasang lagi, jangan lupa ininya soketnya kita pasang lagi. Oke, nah ini kita pasang, atau ya kalau enggak jangan lupa chargernya masukin dulu. Ini kan ada tempat ya. Nah, tempat ini untuk charger. Memang yang agak repot kalau kita punya dua baterai, mungkin charger jadi bingung mau taruh di mana gitu. Tapi kalau sudah punya 2 baterai kan nggak mungkin bawa charger ya, karena sudah pasti jangkauannya lebih jauh gitu teman-teman. Oke, ini bagasinya hanya begini aja. Setelah itu jangan lupa MCB-nya dinaikin lagi teman-teman. Oke, nah ini seperti ini. Oke, setelah itu kita coba ya instrumen casternya ya.
Nah, instrumen clusternya nih kalau dinyalain, teman-teman bisa lihat nih. Kalau dinyalain ya. Nah, ini nyalain manual. Di sini ada penanda baterai, terus di sini P ini artinya parking, terus ada gear position, ada 1 2 3 ya gitu. Jadi mungkin satu itu untuk kecepatan 30 km per jam ya, di sini ada posisinya nih. Nah, ini kalau saya rubah ke posisi 2 berarti di sini nanti jadi gear 2. Nah, ini teman-teman nih gear 2 ya. Nah, kalau saya pindahin ke 1, nah di sini jadi gear 1 teman-teman gitu. Nah, ini menandakan apa ya? Mungkin speed 1 sekian kilometer, speed 2 sekian kilometer, speed 3 mungkin bisa sampai kecepatan 70 km per jam. Mungkin itu teman-teman. Oke, ini sebenarnya setelah begini karena dia masih masuk mode safety, karena dia masih P ya. P itu artinya parking. Kita bisa nonaktifin teman-teman dengan memencet. Nah, 2 kali tombol P di sini. 2 kali tombol P di sini dipencet, itu otomatis nanti dia masuk ke mode ini teman-teman. Atau bisa juga pakai ini. Nah, jadi baru dia sudah ready nih. Kalau sudah muncul ready dan 000 begini muncul, tadi kan P ya, sekarang ini sudah muncul, berarti ini sudah siap dinyalain teman-teman. Nah, ini kalau kita gas pasti nyala nih ininya, apa motornya teman-teman. Nah, ini bisa didengar ya suaranya ya. Nah itu teman-teman. Nah, di sini ada speednya nih, bisa dilihat. Nah, speednya di sini bisa dilihat ya. Ini kalau kita, ini karena gearnya posisi gigi 3, speed yang mungkin sport mode gitu ya. Nah, ini kita lihat, nah bisa sampai berapa nih teman-teman nih? Wah, bisa sampai 75 km per jam nih. Ini tanpa beban ya teman-teman ya. Tanpa beban, mungkin kalau dengan berbeban ya mungkin jadi 70 km per jam. Makanya diklaim ya ini bisa lari sampai 70 km per jam gitu teman-teman. Oke, setelah itu ada klakson di sini, tombol klakson teman-teman. Ini ada apa? Klakson ya. Ada 2 ya, kanan kiri. Klaksonnya ada kanan kiri. Nah, suaranya. Oke, suaranya kencang juga ya klaksonnya. Klakson, terus juga ya seperti biasa ada spionnya. Terus di sini lampu ya. Ini lampunya. Lampu nyala nggak ya? Ini lagi siang sih, mungkin apa nyala nggak? Coba kita lihat lampunya ya. Nah, ini lampu kota ya, lampu kecil. Kalau lampu besarnya, nah itu lampu besarnya nyala ya. Lampu besarnya nyala, teman. Nah, itu. Nah, saya coba juga lampu hazard. Di sini ada lampu hazard. Nah, ini ya, lampu hazard dia kedip 2 gini. Mungkin kalau lagi emergency kita bisa hazard gitu ya, teman-teman. Oke, itu lampu hazardnya. Setelah itu rating kiri. Oke, terus rating kanan. Oke ya, nyala ya, rating kanan nyala. Nah, dia juga bisa mundur nih teman-teman. Jadi dia ada tombol di sini, tombol R. R itu artinya reverse ya. R di sini itu artinya reverse. Nah, reverse di sini itu, jadi kalau kita lagi parkir susah mau mundur gitu ya, agak susah, kita bisa tinggal pencet tombol R-nya, pencet. Setelah itu kita gas. Dia ini putarannya akan mundur teman-teman. Nah, dia berbeda tuh. Dia reverse nih. Ini mundur teman-teman. Nah, jadi intinya motor ini bisa maju, bisa mundur lah gitu. Oke, terus dia juga punya fasilitas USB nih teman-teman. Dia punya USB charging. Nah, ini punya USB charging ya. Jadi kalau misalkan mau ngecas handphone, bisa di sini. Dia juga bisa ada konsol box buat naruh handphonenya juga. Di sini juga buat naruh air minum mungkin ya. Buat naruh air minum. Terus di sini punya gantungan juga nih. Kalau kita belanja-belanja, kita bisa taruh gantungan di sini. Terus yang saya suka lagi apa? Teman-teman, ini bannya nih teman-teman. Nah, bannya ini tuh ukuran beda. Jadi ban-ban seperti kayak ban Mio, ban Scoopy gitu ya. Jadi ban-ban seperti biasa. Jadi kalau kita mau nyari bannya itu nggak kesulitan lah. Jadi ban-bannya ban-ban normal lah gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi ada persamaannya lah intinya gitu kan. Banyak juga yang mungkin bannya itu ukurannya cuma 8 apa 10 in gitu. Tapi 12 nih kayaknya ada persamaannya dengan motor-motor biasa gitu teman-teman. Oke, terus bannya juga sudah tubeless, bukan pakai ban dalam, jadi bannya ban tubeless gitu ya. Ini remnya juga sudah cakram, depan belakang cakram ya. Jadi cakramnya juga double piston nih, kalau bisa dilihat sih kayaknya double piston ya, ada 2 piston. Walaupun sebenarnya saya secara pengalaman sih pengennya 1 piston aja, karena 2 piston ini kadang suka macet, sering macet gitu di jalan. Tapi kalau 1 piston tuh jarang kejadian macet, tapi nggak apa-apa.
Intinya ini double piston dan dia cakramnya depan belakang. Saya nggak tahu kalau untuk yang di depan sama sih double piston juga. Terus untuk shock breakernya ya shock breaker kayak gini lah ya, seperti kayak imitasi gini, tapi ya beginilah karena memang juga motor murah gitu. Kalau untuk build quality-nya sih ya agak gimana ya lumayan lah gitu. Jelek banget enggak, terus bagus banget juga enggak, jadi ya cukup lah kalau menurut saya sih build quality-nya sih cukup aja standar gitu. Material plastiknya dilihatnya sih seperti material plastik murahan lah intinya gitu. Jadi agak susah kalau bisa dibilang bagus banget sih, emang agak susah. Tapi ya cukup lah buat saya. Terus juga shock breakernya juga dia ada dua, shock breakernya kanan kiri, nggak seperti motor matic biasa. Shock breakernya ada dua kanan kiri teman-teman ya. Ini shock breakernya, terus sistem apa nih namanya, boost stepnya juga, foot stepnya ini juga tinggal di gini aja, simple ya. Tuh mana nih? Nah gini, jadi simple ya teman, di klik. Oh gitu, oke. Hanya gitu aja teman-teman. Lampu belakang ya, lampu belakangnya. Tadi kalau lampu depan sih sudah LED. Lampu belakang sih sepertinya masih halogen teman-teman. Coba kalau saya pencet rem ya. Saya pencet rem. Nyala nggak ya? Nyala ya lampu belakangnya, tapi dia masih halogen teman-teman. Belum LED. Nggak tahu kalau untuk lampu sennya. Lampu sennya juga masih bohlam teman. Jadi belakang ini kayaknya masih bohlam. Kalau belakang masih bohlam, tapi untuk depan kayaknya sudah LED teman-teman. Oke, gitu aja nih paling. Apalagi ya yang perlu direview dari motor Volta ini. Ini yang warna hitam. Ini yang warna hitam teman-teman. Jadi ya mirip-mirip lah yang warna hitam ini. Apa ya? Ya ada yang suka warna hitam, ada yang suka warna merah. Jadi ya apa namanya? Saya ya kebenaran ambil dua. Jadi apa? Ya inilah pokoknya kondisinya seperti ini teman-teman. Dia punya apa ya? Seperti motor biasa ya. Ada standar samping, ada juga standar berdirinya ya. Standar samping ada, standar berdirinya juga ada. Jadinya apa? Seperti motor biasa lah mungkin. Jadi orang kalau yang apa? Yang biasa pakai motor-motor matic biasa ya, jadi mirip-mirip aja gitu ya. Oke, mungkin itu teman-teman review fitur-fiturnya ya. Apalagi ya fiturnya ya hanya itu aja sih. Lampu seperti biasa. Ini buat plat nomor. Plat nomornya ini mungkin nanti akan selesai 2 minggu lagi. Jadi kita beli motor ini tuh sudah dapat sudah STNK dan PPKB sudah dapat, dan nanti plat nomornya bawahnya ada birunya ya, karena ini motor listrik. Jadi ya nanti ini masuk golongan electric vehicle teman-teman, motor listrik lah intinya gitu. Ini bahannya juga aluminium sepertinya, entah aluminium atau besi cor ya, atau babet ya. Kalau untuk belakang ini gitu, joknya juga lumayan empuk, joknya empuk gitu teman-teman. Kalau impresi berkendaranya saya sih belum nyoba, nanti kita coba tes ridernya coba. Om Dodi bantu dong sini. Nah, ini kita coba, dia suruh tes. Hehe. Ini ada tes ridernya nih. Coba dong apa speed 1, speed 2, speed 3 sih bebas aja nih, tapi ini speed 3, lagi speed 3. Apa coba? Gampang ya kalau enteng sih ya, nggak begitu berat-berat banget ya. Enteng motornya. Enteng sih teman. Ringan Ya. Kalau buat ibu-ibu atau anak SMP, anak sekolah itu ya pas ya. Pas banget. Pas ya. Nah ini coba teman-teman impresinya, kita lihat ke sana kali ya. Gimana speednya, dorongan pertamanya. Nah itu dia. Kalau bisa dibilang sih kayaknya kenceng juga untuk akselerasi di awal ya. Untuk akselerasi awal tuh terasa kenceng sih. Kalau tadi sih sempat ngerasain jarak pendek aja saya, akselerasi di awal sih agak kenceng. Ya memang karena motor-motor listrik itu kan torsinya emang kenceng ya teman-teman ya. Motor-motor listrik itu kan torsinya kan kenceng ya. Nah itu dia udah muter lagi. Wah ini dia. Tingginya sih seperti motor biasa ya. Kalau tingginya seperti motor biasa. Oke. Tuh, dilihatnya sih seperti biasa. Cuma ground clearance saya suka tinggi ya. Ground clearance-nya tinggi juga. Nah,
Nah, untuk standarin diri juga, tengah juga gampang ya, nggak Nggak harus pakai tenaga kok. nggak pakai tenaga ya, Enteng banget dia. enteng ya. Iya, tinggal gini aja tuh. Oke, wah gampang banget. Ya review sementara fitur-fiturnya ya paling itu aja, gitu ya. Fitur-fiturnya paling itu aja, teman-teman. Mungkin bisa saya ulang lagi bahwa intinya motor Volta 401 ini dengan apa? Dengan spek motor 1500 watt BLDC gitu ya. Terus bannya sudah tubeless ukuran 12 90/90 ring 12 gitu ya. Terus dia sudah dilengkapi dengan rem cakram depan belakang, shock breaker belakang ada 2, shock breaker depannya juga sudah mengusung apa nih, teleskopik kali ya atau apa nih, nggak tahu nih, kayaknya sih hanya variasi aja lah. Saya sih belum nyobain ya lembut atau tidaknya, tapi saya nggak, ekspektasi saya nggak sampai ke situ karena ini motor murah. Motor ini tuh hanya harganya tuh 15 jutaan aja teman-teman. Jadi untuk on the road Jakarta hanya 15 juta aja, dan saya sukanya tadi 15 juta tapi baterainya sudah lithium dan ada sistem ganti baterai, jadi kita nggak khawatir untuk ganti baterai. Itu untuk perihal baterainya. Terus bisa lari 70 km/jam, menurut saya sudah cukup. Terus bisa menempuh 60 km sekali cas, itu menurut saya juga sudah cukup. Walaupun instrumen clusternya menurut saya sih masih minim ya, hanya gitu. Tapi saya nggak penting lah instrumen cluster bagus-bagus, tampilannya futuristis, tapi kalau kekuatannya nggak mumpuni percuma juga gitu ya. Jadi buat saya sih ini sudah cukup lah. Jadi habis kita kemarin pengen nungguin yang Yamaha tuh, ada Yamaha itu E01 gitu ya. Jadi E01 tapi belum dijual teman-teman. Nggak tahu, mungkin kalau sudah dijual harganya mungkin bisa mendekati 100 juta juga kali ya. Tapi ini hanya 15 juta ya, murah meriah. Yang penting kita coba bagaimana kekuatannya. Tapi dulu saya waktu 2015 punya motor listrik yang mereknya nggak jelas aja, motor Cina gitu. Itu kuat sampai 3 tahun 4 tahun loh, walaupun ganti baterai akinya itu sudah sempat 2 kali 3 kali, setahun tuh bisa 2 kali gitu ganti karena soak gitu ya. Tapi ganti pun juga kan dia ada 6 baterai atau 5 baterai saya lupa tuh. Itu paling ganti cuma 1 2, nanti bisa ketahuan mana yang soak gitu ganti gitu ya. Sebenarnya sih nggak ini juga gitu, nggak enak juga lah intinya gitu, dan awet. Bayangin sudah pakai sekitar 4 tahunan saya tuh, dan masih ada yang mau beli lagi. Saat itu masih ada yang mau beli gitu. Nah, ini lebih bagus lagi, lebih seperti motor biasa lagi, jadi saya lebih senang lah. Dan kenapa saya beli juga karena memang buat anak saya sekolah kan ya, memang sih SMP belum boleh naik motor gitu ya. Makanya, tapi karena parkiran di kalau bawa motor biasa, motor bensin biasa tuh nggak boleh parkir masuk ke dalam mobil, masuk dalam sekolah. Jadi harus di luar sekolah. Nah, kalau di luar kan kita ngeri kan, hilang dan segala macam. Tapi kalau motor listrik boleh dimasukin ke dalam, parkir di dalam sekolah teman-teman. Jadi ya oke lah, saya coba belikan motor listrik, sekaligus memang dari dulu saya sebenarnya sudah mau ganti ya, kalau bisa tuh ya sudah saatnya lah kita tuh pakai motor listrik gitu. Jadi jangan lagi masih pakai motor bensin gitu ya. Selain ramah lingkungan ya, kita mendukung program pemerintah, intinya sih itu aja lah. Oke, mungkin ini dulu teman-teman reviewnya. Mungkin nanti saya coba bagaimana bikin video lagi untuk bagaimana sih sistem ganti baterai di DC cepatnya gitu ya, di tempat mesin sistem ganti baterainya. Nanti kita coba juga bagaimana setelah pemakaian seminggu, sebulan gitu ya. Terus bener-bener dari full itu berapa kilometer sih jarak tempuhnya. Nanti kita coba bikin videonya lagi. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang mau oh iya, satu lagi teman-teman. Ini karena memang ada plat nomornya ya, ada nanti license-nya ada. Jadi di sini ada tempat untuk memerangkat teman-teman. Nah, di sini ada tulisan VIN. Vehicle Identification Number. Di sini tuh ada VIN. Nah, VIN ini nomor rangka ada di sini teman-teman. Ini saya malas buka lah, pokoknya intinya ada di sini lah. Ini bisa dibuka. Nah, sementara kalau untuk nomor mesinnya, karena ini mesinnya memang pakai motor listrik. Nah, ini nomor mesinnya teman-teman. Nah, ini nomor mesin tuh di sini, tempel di sini tuh. Nah, ini nomor mesin teman-teman. Nah, mudah-mudahan kelihatan lah ya nomor mesinnya. Jadi nomor mesin ada di sini, nomor rangka ada di sini teman-teman. Nah, ini untuk kebutuhan nanti surat menyuratnya gitu. Jadi kita beli dengan harga 15 juta sudah dapat surat dan sudah on the road. Jadi kita
bisa nikmatin motor listrik murah meriah ini teman-teman. Oke, mungkin gitu aja review singkatnya. Fitur-fiturnya ya hanya begini aja motor listrik. Nanti tinggal ditunggu video berikutnya ya teman-teman ya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.